Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kembali diberikan kepada kita hari yang baru. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kembali kami datang kepada Tuhan, memohon pimpinan, tuntunan Tuhan dalam firman Tuhan. Kiranya Engkau terus mengarahkan kami, menuntun kami, membuka mata hati kami untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman kami untuk menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab yang baru, yaitu 1 Tawarikh pasal yang pertama. 1 Tawarikh pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat 33. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-28. 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, perikop yang kita baca hari ini diberi judul oleh LAI, Daftar Keturunan Adam sampai Abraham. Dan jika tadi kita baca dalam ayat yang ke-28, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kita tahu di dalam kitab Kejadian bahwa Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Namun ketika usia Abraham semakin tua dan janji Allah itu belum tergenapkan, maka secara manusia Abraham dan Sarai mulai khawatir. Dan di dalam kekhawatiran itulah akhirnya mereka tidak sabar menanti janji Tuhan, sehingga Abraham akhirnya menghampiri Hagar hambanya atas persetujuan Sarah. Sehingga dalam ayat yang ke-28 ini dicatat, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Seandainya Abraham sabar dan tidak mencari jalan pintas, tentu nama Ismail ini tidak akan pernah muncul. Bahkan kehadiran Ismail selanjutnya akan menjadi sebuah bumerang bagi Sarah, istrinya. Nah, saudara, dalam ketidaksabaran kita seringkali bertindak salah dan gegabah. Acap kali kita menghendaki sesuatu itu serba instan. Kita seringkali tidak sabar menunggu jawaban-jawaban Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan, menunggu untuk tergenapnya sesuatu. Kita pingin semua itu serba cepat. Demikian juga kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, kita pingin segala sesuatu serba cepat supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Namun kita belajar satu hal, bahwa ketidaksabaran bisa berakibat fatal seperti yang dialami oleh Abraham. Seandainya Abraham bersabar, maka anaknya adalah Ishak dan Ismail tidak perlu hadir. Namun di sini kembali kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang tak terselami oleh pikiran kita. Bukan berarti Allah kompromi dengan dosa Adam, dengan dosa Abraham dan pelanggaran Abraham di sini. Enggak. Karena Abraham berdoa di kemudian hari supaya Tuhan memperkenankan Ismail hidup di hadapannya. Namun tentunya kita melihat perjalanan waktu selanjutnya tidak mudah untuk dijalani oleh Abraham dan Sarah. Karena kehadiran Ismail tentunya membawa konflik dalam kehidupan keluarga mereka. Saudara, dari ayat ini kita belajar satu hal, kesabaran. Saya tidak mengerti pergumulan apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Mungkin kita sedang sakit. Mungkin kita sedang bergumul menanti jawaban doa dari Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami sebuah masalah. Dan kita sudah lama menanti pertolongan Tuhan. Mari kita tetap belajar untuk sabar.
dan tidak mencari jalan pintas. Dengan belajar meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, pengkhotbah mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan tentunya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Belajar bersabar. Bersabar di dalam menanti jawaban Tuhan yang terbaik. Dan bersabar di dalam menjalani setiap situasi kondisi hidup apapun. Karena ketidaksabaran akan mengakibatkan hal yang fatal. Mari kita belajar untuk sabar dalam segala hal. Karena kesabaran akan menghasilkan yang terbaik. Sabar adalah membutuhkan sebuah proses. Dan melalui proses itu kita dibentuk menjadi pribadi yang berkenan. Kiranya kita terus belajar untuk menjadi orang yang sabar di dalam segala sesuatu. Sehingga kita terus diubah semakin hari semakin lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan untuk sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika kami menanti jawaban doa, ketika kami harus menantikan sesuatu, ketika kami sedang ditempa oleh persoalan, masalah, kesulitan hidup ini, kami harus tetap belajar bersabar. Sehingga sungguh pada waktu Tuhan yang terbaik, segala sesuatunya akan Tuhan ubah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, dan berkati hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.